Untuk pertemuan atau saksikan untuk pertemuan dari tokoh-tokoh Muslim yang saat ini ada di MUI dan kita simak untuk pertemuannya berikut ini. Suatu aksi lagi yang nanti khawatir lebih parah lagi, lebih besar lagi dan sebagainya. Oleh karena itu forum ini saya sampaikan yang paling poin adalah uhwah Islamiyah, uhwah Watoniyah dan uhwah Basyariyah ini tetap kita pertahankan, yaitu NKRI dan sebagainya. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Ada pun yang lain-lain semacam himbauan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kiai Hasim Hasbullah Hasbullah, putra dari seorang tokoh bangsa, kawan baik saya, yang telah menyampaikan pada kita bagaimana sikap dan pandangan PBNU yang disampaikan dalam bentuk surat secara langsung kepada Bapak Presiden. Kemudian juga akan datang dari pimpinan pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Syafiq ini belum datang ya, yang juga yang didatangi oleh Presiden. Dan sebagaimana disampaikan oleh wakil PBNU tadi, saya mendapat informasi di PB Muhammadiyah juga disarankan pada Bapak Presiden agar jangan datang ke NU dan Muhammadiyah saja, bahkan untuk mengajak berdialog, terutama elemen-elemen yang turun ke jalan pada 4 November yang lalu itu, dan bila perlu bertemu dengan para pimpinan ormas-ormas Islam. Perlu nanti kita undang di rapat pleno Dewan Pertimbangan bersama Dewan Pimpinan MUI. Untuk urutan acara, segera setelah ini saya akan menyilakan Sekretaris Dewan Pertimbangan untuk membacakan draft tausiah kebangsaan atau apapun nama yang kita sepakati nanti, untuk mendapatkan tanggapan dari sidang atau rapat pleno ini pada anggota Dewan Pertimbangan. Itulah yang menjadi kesepakatan kita untuk kita sampaikan pada pers di akhir pertemuan pada hari ini. Oh ya, ini ada dari mana ya, mohon izin karena kemarin yang didatangi oleh Presiden dua organisasi ini, ada Profesor Syafiq mungkin saya lihat di sana, mungkin 1-2 menit menyampaikan pada sidang ini bagaimana pertemuan kemarin dan apa isi yang disampaikan kepada Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf telat sedikit karena baru menyelesaikan rapat di Rumah Sakit Cempaka Putih. Kemarin Presiden Bapak Jokowi bersilaturahim ke pimpinan pusat Muhammadiyah dan ada beberapa hal yang disampaikan. Pertama adalah mungkin seperti sudah kita ketahui, menyampaikan terima kasih kepada Muhammadiyah yang menjaga ketertiban termasuk di dalam demonstrasi sebelumnya. Yang kedua adalah Presiden berjanji untuk tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan, jadi sama sekali tidak akan mengintervensi. Kemudian yang ketiga adalah hasil diskusi dengan pimpinan pusat soal kesenjangan ekonomi, dan beliau berusaha, sudah menyadari akan kesenjangan itu dan berusaha untuk mengambil berbagai langkah supaya lebih tercermin keadilan ekonomi bagi seluruh bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat adalah bahwa Muhammadiyah memberikan beberapa opsi penyelesaian ini, tapi belum tahu mana yang akan berjalan, tapi kita tetap menunggu proses hukum yang sedang dilakukan sekarang ini. Terima kasih. Hampir sama dengan yang di PBNU ya. Jadi kita langsung saja mendengar ini draft ya. Memang belum lengkap betul dan sengaja supaya diisi nanti oleh sidang pleno ini. Setelah itu nanti dua wakil ketua akan memberikan penjelasannya dan baru
usulan-usulan, tanggapan-tanggapan dari anggota Dewan Pertimbangan. Saya silakan pada Dr. Nur Ahmad, Sekretaris Dewan Pertimbangan, untuk membacakan draft. Mohon pers ini belum final ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan draft Tausiah Kebangsaan Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Mencermati dinamika kehidupan nasional di seputar kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia yang anggotanya terdiri 70 ketua umum organisasi-organisasi Islam tingkat nasional dan 29 tokoh ulama, zu'ama, cendekiawan muslim, dengan memohon rahmat, hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Memperkuat pendapat keagamaan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Oktober 2016 tentang penistaan agama dan mendukung pernyataan sikap PBNU dan PP Muhammadiyah yang merupakan pendapat dan sikap sesuai ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Pendapat keagamaan tersebut dikeluarkan sebagai kewajiban para ulama dalam menjaga agama dan mendorong kehidupan duniawi yang tertib, harmonis, penuh maslahat, harsatut din wasiasatut dunya, serta memelihara kerukunan hidup antar umat beragama demi persatuan dan kesatuan bangsa. Menyesalkan ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Pulau Seribu yang mengatakan jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah 51 yang beredar luas di masyarakat. Ucapan tersebut jelas dirasakan umat Islam sebagai penghinaan terhadap agama Islam, kitab suci Al-Quran dan ulama, karena memasuki wilayah keyakinan pemeluk agama lain dengan memberikan penilaian atau judgement terhadap suatu pemahaman yang diberikan para ulama dan dengan memakai kata yang bersifat negatif, pejoratif, dan mengandung kebencian, hate speech. Ucapan Gubernur Basuki Cahayapurnama tersebut menunjukkan intoleransi dan rendahnya tenggang rasa terhadap keyakinan orang lain dan sangat potensial menciptakan kegaduhan sosial dan politik yang dapat mengarah kepada terganggunya stabilitas nasional. 3. Memberikan apresiasi kepada kelompok umat Islam dan beberapa elemen bangsa yang menggelar aksi damai 4 November 2016 yang telah berlangsung aman dan damai. Aksi damai tersebut merupakan ekspresi demokrasi yang konstitusional dan positif untuk mendorong penegakan hukum di negeri yang menganut supremasi hukum. Kejadian rusuh di luar tenggat waktu unjuk rasa adalah ulah provokator yang hanya ingin menciderai aksi damai tersebut. 4. Mendesak kepada aparat agar proses hukum dijalankan secara transparan, berkeadilan, dan cepat. 5. Menyerukan seluruh umat Islam Indonesia untuk tidak terpancing dengan isu-isu yang menyesatkan dan provokatif serta memecah belah kehidupan umat bangsa dan bangsa Indonesia. 6.
mengajak umat Islam Indonesia untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah dan terus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa. Demikian konsep tausiah kebangsaan Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Kami kembalikan pada ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Nur Ahmad. Ini baru bersifat draft konsep yang akan kita bahas bersama-sama. Mohon pers jangan menyebarluaskan dulu karena masih bersifat konsep. Nah, sebelum kita bahas, saya mohon kesediaan dua wakil ketua Dewan Pertimbangan untuk menyampaikan pandangannya secara singkat, terutama terhadap konsep ini, dan nanti akan menjadi bahan bagi diskusi kita lebih lanjut. Yang pertama siapa? Ashabul Yamin. Baik, terima kasih Pak Adin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para alim ulama, para tokoh yang saya muliakan, saya ingin menambahkan poin 3 bahwa memberikan apresiasi kepada kelompok umat Islam dan beberapa elemen bangsa yang menggelar aksi damai 4 November 2016 yang telah berlangsung dengan aman dan damai, yang dipimpin oleh para ulama, para habaib dan para tokoh. Karena saya kira intinya di situ, bahwa karena ini masalah agama, penistaan agama, maka yang tampil ke depan itu adalah para ulama. Dan ternyata para ulama mampu untuk melakukan sebuah aksi damai yang sangat dahsyat. Barangkali ini aksi damai yang terbesar sepanjang sejarah Republik ini, dengan jumlahnya yang sangat luar biasa. Di atas menurut saya yang ikut di depan melihat itu lebih dari 2 juta. Saya yakin itu, karena kepalanya di depan istana dan ekornya itu masih di Istiqlal. Luar biasa. Jadi ini poin sini perlu mendapatkan penekanan. Sekaligus juga ini juga untuk aksi damai ini adalah untuk membalikan fakta yang selama ini selalu dikecilkan. Kalau umat Islam melakukan aksi damai atau demonstrasi, jumlahnya selalu sangat kecil. Yang demo yang pertama saja yang menurut kita puluhan ribu, bahkan ada satu media yang mengatakan cuma 200 orang dan ratusan orang. Kemarin tidak bisa dibohongi. Jadi ini saya kira banyak pelajar hikmah bagi kita semuanya. Kemudian yang kedua, sekarang ini kan bola ada di aparat keamanan, ada di kepolisian, bola ini. Apakah bola ini akan ditenangkan, didiamkan, atau menjadi liar? Karena kita semua sudah mempercayakan. Oleh karena itu, maka poin yang keempat ini mendesak kepada penegak hukum agar proses hukum dijalankan secara transparan, berkeadilan dan cepat. Sesuai dengan janji Pak JK, janji Presiden juga, ini harus diselesaikan dalam waktu 2 minggu. Tetapi harus menyentuh rasa keadilan. Bukan semata-mata keadilan, tapi rasa keadilan. Karena kita sudah mengetahui bahwa rasa keadilan itulah yang menyebabkan kita berkumpul, yang menyebabkan kita melakukan aksi damai. Jadi mohon, jadi ini ditekankan bahwa bola ini itu ada di tangan aparat. Kalau masih buying time, ya, kemudian mengulur-ulur, kemudian mencari yang lain, macam-macam, saya kira tidak akan ada manfaatnya. Kita berharap kepada pemerintah, pada penegak hukum supaya fokus, ya, untuk sesegera mungkin secara adil dan sesuai dengan rasa keadilan dari masyarakat, terutama kaum muslimin. Saya kira demikian Pak Adin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Profesor Dr. Didin Hafiduddin, Wakil Ketua Pimpinan One Team. Sekarang Profesor Dr. Dasaruddin Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina habibina syafi'ina maulana wa atba'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Pak Ketua Profesor Dini yang saya hormati, dan para anggota dan pengurus yang saya muliakan, para alim ulama. Saya kira karena saya ikut merumuskan tadi draft itu, saya kira tidak perlu saya tambahkan dan atau mengurangi, karena sejak tadi pagi kita coba menciptakan redaksi yang terbaik. Hanya sedikit saya ingin tambahkan pengalaman kami di Istiqlal, Bapak Ibu sekalian. Seumur hidup Istiqlal tidak pernah dihuni oleh massa seperti itu. Iya. Semua lantainya, seandainya atapnya Istiqlal bisa didaki, Bapak Ibu, penuh. Yang lucu, saya katakan lucu, itu space di depan imam kosong, 5 lantai ke atas penuh. Jadi imamnya di belakang makmum. Saya katakan, bagaimana itu? Udah anggaplah ini Mekah. Masya Allah, subhanallah. Ya, padahal perhitungan kita di Istiqlal, kalau itu penuh di dalam ruangannya 120.000. Nah, kalau itu penuh sampai bawahnya, itu bisa 200.000. Kalau empernya sayap kanan, sayap kiri itu penuh, itu 250.000. Nah, kalau itu sampai ke tempat parkirnya pun dipakai, itu bisa 300.000. Saya naik ke menara masjid, Bapak Ibu, setelah salat Jumat itu, saya nggak terasa itu, jadi 60 lantai itu ke atas tuh, melingkar-lingkar menara, penuh di dalam masjid Istiqlal sampai lantai 3 belum turun itu, tapi sudah mentok, mau lewat saja manusia itu nggak bisa. Ya Allah, merinding Bapak Ibu saya, bukan main, Masya Allah. Jalan kaki saya naik ke atas, tapi nggak terasa. Terus yang kedua, Pak, 3 hari 3 malam itu kami minta kepada seluruh karyawan, mari memfasilitasi duyufullah, duyufur rahman ini. Karena kami pakai konsep seperti itu, saya bisa bayangkan bahwa kalau misalnya orang mau berwudu, mau mandi, habis air, itu pasti kita salah. Maka itu seluruh, bahkan kolam-kolam yang sudah lama nggak pernah dipakai, isi air. Karena jangan sampai nanti terlambat kita mengisi air, itu susah. Dan apa yang terjadi, itu menjelang sholat Jumat habis airnya. Nah, wah ini ada sabotase Istiqlal, kami minta berikan pengertiannya. Jadi distribusi airnya itu kita kosongkan di tempat lain gantian, akhirnya bisa terselesaikan. Kemudian juga kami antisipasi, karena mulai malam kami sudah banyak yang datang. Adinda, iya, bukan, hari Rabu malam sudah ada, iya, dari Makassar itu 7.000-an orang katanya. Terus yang saya khawatirkan, pernah kita punya pengalaman di asrama haji, ada konferensi besar di situ juga, ya. Mereka datang dari daerah itu tidak bawa makanan dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Kantin dirusak dan juga asrama haji dibakar. Kita tidak ingin terjadi di Istiqlal. Karena itu saya tanya terus dengan teman-teman panitia yang makan malam sekitar 13.000 orang. Terus belum sampai pesan ada tambahan sekitar 20.000 orang. Nah, saya khawatirnya kelaparan terus tidak ada yang makan. Tapi ini juga di luar dugaan, Bapak sekalian. Ini ada suatu keajaiban. Justru kami siapkan 20.000 roti dan minuman itu lebih banyak lagi yang datang dari yang saya perkirakan. 2 hari setelah demo itu masih ada gudang yang belum pernah dijamah berisi air aqua. Berbondong-bondong orang buka dapur umum di Istiqlal. Saya nggak tahu dari mana itu majelis-majelis taklim kita di DKI Jakarta itu membuat dapur umum di Istiqlal. Sarapan paginya kami khawatirkan, ternyata melimpah ruah makanan di Istiqlal itu, Bapak. Ya. Kemudian juga khatibnya. Nah ini khatibnya tidak berani khutbah pada waktu itu. Kami tidak siap Pak untuk khutbah di depan orang banyak. Kita kan pakai sistem naib kedua, naib ketiga. Semua juga naibnya tidak bersedia. Nah, akhirnya rapat imam besar yang ini. Saya juga sebetulnya ragu
apalagi ada postingan macam-macam tentang saya. Tapi saya salat istihara ini juga, saya di depan komputer itu Bapak Ibu sekalian, ini keajaiban. Jalan aja tangan itu, apa yang isinya itu Allahu alam. Jadi akhirnya apa yang saya sampaikan itu isi hati saya yang sesungguhnya. Gak tahu bagaimana pendengaran Bapak Ibu terhadap materi khutbah itu. Nah, tapi poin yang saya sangat tekankan pada kesempatan ini, saya secara pribadi tidak tega kalau ulama itu dihina ya. Kalau Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kalau kita baca ayatnya, orang yang kualat terhadap Quran itu ada 2 ayatnya di dalam di 2 tempat itu pasti Allah akan memberikan hukuman langsung. Tapi kalau ulama yang dihina itu tidak ada jaminan ayatnya. Karena itu saya mohon kita selain dan memang wajib untuk membela Al-Quran, tapi bagaimana memberikan sistem supaya ulama itu tidak dilecehkan, apalagi sampai majelis ulama mau dibubarkan. Itu sangat memukul hati para ulama dan bahkan umat pengikutnya itu. Sampai-sampai saya keluarkan dalam materi khutbah itu bahwa sebetulnya redaksinya tidak seperti itu. Saya katakan bahwa al-alimu amamal jamaah kan nabi amamas sahabah. Aslinya itu teks yang saya baca dalam kitab kuning, al-mursyidu amamal murid kan nabi amamas sahabah. Kan nabi amamal murid. Jadi saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ulama di depan para umatnya bagaikan nabi di depan para sahabatnya. Sedemikian pentingnya kita mewibawakan ulama. Kalau ulama itu sudah sampai tidak berwibawa, bagaimana Al-Quran bisa diwibawakan? Nah, ini saya kira perlu ada poin tersendiri di sini tadi kita bagaimana mengamankan citra ulama itu sendiri. Dan terakhir dari saya adalah Bapak Ibu sekalian, mungkin penulisan sejarah ya. Pasti ini akan menyejarah di masa akan datang untuk para generasi kita akan datang. Saya minta teman-teman yang terlibat dalam ini, angka-angka kuantitatifnya, nomenklatur yang tersimpan di dalam peristiwa kemarin itu sedapat mungkin kita simpan semuanya, sebab itu pasti akan dicari pada generasi kita akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Memang terhadap peristiwa Jumat 4 November atau sekarang disebut AD 411, aksi damai 411, bagi saya dan bagi banyak orang ini hanyalah penampakan dari permasalahan bangsa yang sesungguhnya menggumpal lebih besar di bawah. Jadi bagaikan puncak gunung es. Dan kita meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini semua, dan oleh karena itu yang paling penting bagaimana kita mengambil hikmah. Saya pribadi dan saya siarkan ya, lewat media sosial pendapat saya bahwa sebenarnya masalah ini bukan ya hanya masalah Pulau Seribu, bukan ujaran kebencian dari sebuah pulau kecil di Pulau Seribu itu, di Kepulauan Seribu itu, tapi ini adalah manifestasi dari masalah bangsa yang lebih luas ya. Bahwa bangsa ini sesungguhnya telah kehilangan kemerdekaan dan kedaulatannya. Bahwa ada kekuatan yang saya hanya menyebutnya the power of money yang sedang menguasai bangsa ini, dan sekarang mulai mendikte kadang merambah wilayah atau area politik nasional dan lokal yang pada ujungnya nanti akan menambah keterpurukan bangsa dan kejatuhan kedaulatan itu gitu. Nah, dalam kaitan itulah maka pihak-pihak ya, yang ada di seputar kekuatan-kekuatan
baik yang merusak maupun yang bertahan ini yang sedang bertarung itu. Maka saya mengeluarkan pernyataan, jangan karena nila setitik rusak susu sebelanga. Jangan karena orang satu harmoni bangsa terganggu. Maka jalan keluar adalah penegakan hukum, tapi harus berkeadilan. Dan saya tekankan sekali lagi, harus berkeadilan. Tidak cukup transparan. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau kita semua para pemangku amanat di negeri ini dan kita semua rakyat bangsa ini kemudian tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil hikmah, kemudian ya masuk ke persoalan dengan adu kekuatan atau ada rekayasa-rekayasa yang tidak sejati, yang saya kira saya khawatir ya, peristiwa 4/11 itu akan berkembang lagi. Saya sudah mendapat ini, Pak Din, kita turunkan 5 juta dari Jawa Barat pada 25 November. Waduh, ini sudah 4/11, ada 25/11 lagi gitu. Nah, ini tugas kita untuk meluruskan keadaan, tapi sekaligus juga mengingatkan kepada para pemangku amanat. Saya tidak bisa menyimpan kekecewaan, walaupun saya merasa punya hubungan baik dengan Bapak Presiden ketika beliau pergi. Sementara sehari sebelumnya saya baca Presiden, Wakil Presiden akan bekerja semestinya dan akan berada di istana. Saya langsung kontak kepada Bapak Mensesnek, itu tidak baik. Itu bukan sebuah kearifan dan kenegarawanan, saya sebut demikian gitu. Dan yang kedua ya, ada upaya-upaya yang bahasa Inggrisnya mendistorsi wacana. Sebelum 4/11 mulai ada wacana yang mendistorsi, yang mengalihkan perhatian. Semisal aksi 4/11 adalah anti kemajemukan, adalah anti toleransi, bahasa lainnya intoleran ya. Maka banyak spanduk-spanduk yang mengajak kepada persatuan dan kesatuan. Ini kan upaya-upaya yang ingin mengalihkan perhatian gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, oleh karena itulah ya, saya persingkat, posisi dari pernyataan kita itu ke sana. Walaupun memang tidak bisa mungkin dibahasakan seluruhnya ya, hanya tampil dalam poin-poin tadi itu. Tapi mohon perhatian dan kita ingatkan kepada juga seluruh bangsa ini. Dan saya sudah sampaikan langsung kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dalam sebuah ceramah saya. Jangan ada upaya untuk mendiskreditkan posisi umat Islam di Indonesia. Jasanya terlalu besar dan kita tidak meminta tidak ingin menuntut balas jasa gitu. Tapi kalau ada upaya sistematis yang memarginalisasikan, meminggirkan, mendiskreditkan sehingga umat Islam tertuduh, tertekan, terpuruk, ini persoalan ketakadilan, bahasa lainnya adalah kezaliman, maka ini akan direaksi oleh gerakan anti kezaliman tadi itu. Nah, ini mudah-mudahan peristiwa kemarin itu telah membawa pencerahan dan kita bisa mengambil hikmahnya bagi seluruh elemen-elemen bangsa. Dan saya sudah juga sampaikan kepada umat-umat agama lain, tidak perlu melihat secara sinis, secara negatif. Ini hak konstitusional. Dan kedua, justru bangsa ini jangan terlalu banyak berdebat soal akibat, soal efek. Sementara sebabnya, sumbu pemicunya tidak dibahas. Kita terlalu banyak bicara soal akibat begini begitu ya. Tapi penyebab awalnya Pulau Seribu, di balik Pulau Seribu itu ada lagi. Maka oleh karena itu pesan kita adalah mengajak semua untuk bisa mengambil hikmah gitu. Nah, silakan tanggapi ya secara singkat. Saya kira nggak ada perbedaan pendapat. Mungkin soal pembahasaan, mungkin ada kalimat yang perlu dipertegas ya. Terutama poin 4, 5, 6 itu belum selesai itu, maka singkat ya.
1, 2, 3-nya agak panjang gitu. Bagaimana kalau satu persatu saja ya? Ya, satu persatu poin gitu ya. Karena ini kelihatannya sudah gitu aja ya. Pertama soal judul, ini tausiah kebangsaan. Apa usulan dari bapak-bapak dan ibu-ibu? Setuju? Ya, tausiah kebangsaan ya. Ya. Yang kedua, ya apa? Tausiah. Oh, tausiah tulisannya ya. Oh, pakai SH. Short ini sin ya. Ya, tolong diperbaiki langsung. Ya, bisa artinya lain ya. Yang kedua, kalimat pembuka yang bersifat konsideran ya. Tadi sudah dibacakan, mencermati dinamika kehidupan dan seterusnya itu. Ada usul perbaikan. Ini sengaja ditampilkan karena banyak yang nggak tahu Dewan Pertimbangan ini anggotanya terdiri dari 70 ketua umum ormas Islam dan 29 tokoh-tokoh Islam, ulama, zuama dan cendekiawan muslim. Sekira nggak ada ya? Nggak ada usul perbaikan? Oke. Baru masuk ke poin 1 dari tausiah kita. Nah, saya kira ini bersifat memperkuat istilah kemarin dipakai oleh Dewan Pimpinan MUI adalah pendapat dan sikap keagamaan. Itu yang sekarang dipersoalkan oleh orang-orang lain. Luar biasa itu upaya mendelegitimasi MUI, mendelegitimasi ulama, termasuk saya juga kesal ya ada gerakan petisi untuk bubarkan MUI. Nah, maka Dewan Pertimbangan memperkuat pendapat dan sikap keagamaan istilahnya. Ternyata saya mendapat informasi seharusnya ketua umum atau wakil ketua umum Dewan Pimpinan MUI dan sekjen akan hadir. Itu mendapatkan informasi hasil kajian dari Komisi Fatwa, Komisi Pengkajian, Komisi Hukum ya, dan Komisi Info. Jadi luar biasa. Maka lahirlah yang namanya pendapat dan sikap keagamaan. Ini lebih tinggi dari fatwa. Nah, apa? Pendapat dan sikap ya. Sudah, tolong langsung diperbaiki. Yang isinya sudah sangat jelas. Jadi sifatnya hanya memperkuat itu dan sekaligus juga mendukung pernyataan apa surat ya PBNU dan PP Muhammadiyah kepada Presiden ya. Yang isinya tadi sudah dijelaskan. Kalau tidak ada usul perbaikan poin nomor 1 cukup ya. Sekarang nomor 2, ini penting nomor 2 ini, dan kita harapkan ini menjadi rujukan bagi proses hukum, bagi persidangan ya. Saya perlu bacakan. Menyesalkan, jadi ada sebuah sikap penyesalan, ucapan gubernur bla bla bla, ya sudah jelas sering-sering itu. Mau dipakai tidak ada kata dipakai ya. Ya. Karena yang mau dipersoalkan itu ini ternyata dihilangkan kata apa? Dipakai, padahal nggak ada bedanya. Coba kita lihat nanti. Dan yang merilis itu siapa namanya? Buniyani sekarang akan menjadi tersangka itu. Luar biasa nih hukum di negeri kita ini. Padahal yang merujuk ke dia itu 10.000 sekian. Yang berdemo itu ratusan juta, ratusan ribu, mungkin sejutaan atau lebih gitu. Jadi bukan karena apa Buniyani gitu ya. Apa alasan kita? Ya, ucapan tersebut jelas dirasakan umat Islam. Ini urusan perasaan kita kan. Orang lain nggak bisa menggugat, namanya perasaan. Bahwa ada umat Islam yang tidak merasa, ya terserah dia. Mungkin perasaannya hilang. Maka istilahnya pakai yang dirasakan, jelas yang dirasakan. Maka kemarin aksi damai itu unjuk rasa, unjuk perasaan. Ya. Jadi lihat kalimat per kalimatnya ada makna tuh. Ya. Yang jelas dirasakan umat Islam sebagai penghinaan terhadap 3: agama Islam, kitab suci Al-Quran, dan ulama ya. Kenapa? Karena ya, memasuki
wilayah keyakinan pemeluk agama lain. Ini satu masalah. Oleh seseorang yang bukan agama itu, dengan memberikan penilaian atau judgment. Apa bahasa Arabnya ya? Judgment, penilaian. Ini letak kesalahannya bukan soal dipakai tidak dipakai itu. Tahkim ya, terhadap suatu pemahaman yang diberikan para ulama. Jadi kata aulia itu oleh para ulama atau sebagian besar ulama memberikannya pengertian tertentu, yaitu pemimpin. Walaupun ada ulama lain memberikannya pengertian lain. Ada 8 kali penyebutan aulia dalam Al-Quran ya, memang yang lebih tegas kalau tidak salah di surat Al-Imran itu aulia yang berarti pemimpin. Kalau di sini memang multi tafsir. Kita juga terima itu. Nggak ada masalah multi tafsir. Cuma tidak boleh seseorang menyalahkan penafsiran orang lain. Apalagi bukan seagama. Jadi poin kita itu letak penistaannya itu adalah memberikan penilaian, bahasa Inggrisnya judgment, tahkim, ya, terhadap suatu pemahaman. Ini ada ulama yang memberikan pemahaman kata aulia itu sebagai pemimpin. Kemudian itu disalahkan, ditambah lagi bukan oleh seagama, ditambah lagi dengan memakai kata yang bersifat negatif, pejoratif, dan mengandung kebencian, yaitu dibodohi, dibohongi. Nah, ini 3 tingkat itu penistaan itu. Satu, memberikan penilaian, mengkritik ya, menyalahkan gitu, sebenarnya menyalahkan itu. Yang kedua, bukan oleh seagama. Yang ketiga, menggunakan kata pejoratif, negatif yang mengandung nuansa atau unsur kebencian. Ini hate speech, ini ada pasalnya. Dan ada edaran Kapolri juga yang itu nggak dipakai-pakai tuh di dalam persidangan. Jadi ringkasnya Bapak Ibu, argumen kita bahwa kita menyatakan itu penistaan karena itu. Nah, kecuali kalau ada yang lain. Ditambah lagi ya, ini dibangun bertingkat alasannya. Ucapan tersebut menunjukkan intoleransi. Sekaligus kita balas, kita bantah. Jangan dianggap yang bereaksi itu yang intoleran ya. Yang kedua, potensial menciptakan kegaduhan sosial politik yang mengganggu stabilitas nasional gitu. Jadi justru reaksi dari umat Islam itu untuk menyelamatkan bangsa yang berbineka tunggal ini, karena ada yang mengganggu kerukunan itu sendiri. Silakan diberi saran-saran perbaikan nomor 2 ini. Langsung aja kepada kalimatnya supaya kita cepat selesai. Ustadz Pak Kiai. Saya mengusulkan tausiah kebangsaan ini yang poin 2 itu mengutip seluruhnya perkataan Ahok, mencontoh dari sikap keagamaan. Jadi jangan percaya sama orang itu, mengutipnya dari situ. Kalau yang di YouTube di sini sepotong saja. Jangan percaya ya. Ya, dari mulai jangan percaya. Ya, oke. Saya kira tadi kutip suatu ceramahnya yang panjang enggak? Boleh, betul, jangan percaya. Ada lagi usul perbaikan? Nomor 2 ini penting ini. Ini akan kita usulkan untuk disampaikan di pengadilan, di proses penyidikan. Silakan, Ustaz. Untuk nomor 2 ini, saya mengusulkan kata penilaian diganti dengan kata yang sudah langsung saja, ya, dengan menyalahkan, ya, itu lebih bagus ya. Karena untuk orang awam itu mudah dipahami. Oke. Ya. Saya setuju. Tadi juga saya berpikir langsung menyalahkan ya. Ya. Yang menyalahkan, gak usah memberi, yang menyalahkan. Oke. Setuju. Apalagi usul perbaikan? Ibu-ibu, ya. Tolong Stariat di belakang dikasih mic. Oh, sudah ada. Kalau tidak salah ada sambungan katanya dan macam-macamnya itu. Jadi itu kan perlu interpretasi lagi, Pak. Maksudnya macam-macamnya itu apa? Ayat-ayat lain yang terkait dengan itu atau apa? Itu juga perlu diberi penambahan. Saya mengetahui itu. Ada yang bisa memberi penjelasan? Ya. Dari kalimat Gubernur Basuki. Kalau itu nggak ada kutipannya yang coba akurat. Kalau tidak mungkin dicukupkan tadi ya.
Ada Pak di dalam videonya Pak. Hah? Ada di dalam videonya. Ada. Jadi apa bunyinya? Coba bicara Pak, dibantu penjelasan gimana? Afwan, sebenarnya yang tadi diusulkan Kiai Abdul Rashid untuk mengutip keseluruhan itu akan lengkap dan ada macam-macamnya ini. Jadi biar nanti tafsirnya berdasarkan dari mutlak penggalan yang disesuaikan dengan kutipan dari Dewan Pimpinan. Betul. Cuma dalam hal-hal semacam ini harus akurat betul. Betul. Kalau tidak ada jangan kita masukkan, karena itu bisa menjadi masalah bagi kita. Ada ya? Enggak, ada di video. Ada ya? Ada. Oke, jadi bunyinya jangan percaya. Jadi jangan percaya sama orang ya. Enggak, kami enggak pegang itu. Saya enggak pegang. Oke, ada ya. Yang ada ya. Oke, disesuaikan saja dengan dikutip seperti yang ada di pendapat dan sikap keagamaan. Kalau sudah tidak ada, jadi nomor 2 ini kalau boleh saya bacakan setelah diperbaiki. Menyesalkan ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Pulau Seribu. Jadi jangan percaya atau selebihnya persis yang ada di sini. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya, iya kan? Dibohongin pakai surat Al-Maidah 51, macam-macam itu hak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu berperasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka dibohongin gitu ya. Kita kutip seutuhnya ya. Oke, yang beredar luas di masyarakat ya. Cuma kelanjutannya, ucapan tersebut jelas dirasakan umat Islam sebagai penghinaan terhadap agama Islam, kitab suci, Al-Quran dan ulama, karena memasuki wilayah keyakinan pemeluk agama lain dengan menyalahkan pemahaman yang diberikan para ulama dan dengan memakai kata yang bersifat negatif, pejoratif dan mengandung kebencian, hate speech. Mungkin perlu dijelaskan dalam kurung dibohongin. Ucapan Gubernur Basuki Cahayapurnama tersebut menunjukkan intoleransi dan rendahnya tengah rasa terhadap keyakinan orang lain dan sangat potensial menciptakan kegaduhan sosial dan politik yang dapat mengarah kepada terganggunya stabilitas nasional. Oke ya? Oke. Sekarang nomor 3. Nomor 3, memberi apresiasi dan selainnya. Coba ini perlu dijawab oleh pimpinan dari aksi kemarin. Bukan Ustadz Bahtiar Nasir, Ustadz Zaitun. Kalau ini bunyinya sudah cukup apa tidak? Tolong yang nggak ikut demonstrasi jangan menjawab dulu. Ya. Saya baca, memberikan apresiasi kepada kelompok umat Islam dan beberapa elemen bangsa. Karena tidak hanya umat Islam kan ya. Saya mengetahui ada kelompok pemuda Tionghoa ya. Ada kelompok lain juga kan. Nah, kita juga apresiasi yang menggelar aksi damai. Ini istilahnya aksi damai bagus nih. Yang telah berlangsung aman dan damai. Aksi damai tersebut merupakan ekspresi demokrasi yang konstitusional dan positif untuk mendorong penegakan hukum di negeri yang menganut supremasi hukum. Kejadian rusuh ini ada pendapat rasa kedua. Di luar tenggat waktu unjuk rasa adalah ulah provokator yang hanya ingin mencederai aksi damai tersebut. Saya ingin menyampaikan kata terakhir itu kejadian rusuh dan di luar tenggat diganti dengan terjadinya insiden di ujung waktu demonstrasi. Karena kalau di luar tenggat waktu ini itu seolah-olah membenarkan pendapat Polri bahwa kita melanggar batas, padahal tidak, karena kita masih negosiasi. Jadi tidak ada hak Polri untuk menembakkan itu dengan alasan membubarkan karena lewat waktu, karena kita masih negosiasi. Ustadz Arifin Ilham masih di dalam bertemu dengan Wapres ya. Jadi dan itu sudah dipahami kalau negosiasi belum. Jadi kami usul kalau bisa di sini terjadinya insiden di ujung waktu. Bagian dari demonstrasi
Ini mau dimaksudkan sudah di luar waktu demonstrasi. Nah, kalau bisa disebut bahwa di luar, karena itu maksudnya di apa? Di luar tenggat waktu. Nanti Itu kalau, waktu. Nah, di luar waktu unjuk rasa saja. Kalau di ujung itu masih bagian dari waktu. Ya. Coba. Tak usul saya tadi yang Kata rusuhnya juga saya usulkan diganti dengan insiden. Insiden ya. Iya. Karena kalau makna rusuh ini seolah menyeluruh. Padahal dia bagian Insiden kecil. yang terjadi di luar waktu unjuk rasa. Nah, itu boleh. Oke, Ustaz Deden, coba. Tenggatnya dihapus. Iya, itu deh. unjuk rasa ya yang telah berlangsung aman dan damai yang dipimpin oleh para ulama, yang dipimpin oleh para ulama, habaib dan para tokoh umat. Tapi ini yang harus diberi apresiasi bukan hanya peserta aksi damai tapi juga pendoa. Ya, Kiai Hasib, betul tadi ya? Betul. Ya, jadi peserta itu yang ke Istiqlal itu, tapi yang berdoa di rumah juga banyak. Enggak. Silakan. Pimpinan. Di poin ketiga ini kami mengusulkan juga ada tambahan. Selain apresiasi, juga ada pesan tersirat di dalamnya bahwa aksi damai ini menunjukkan kesatuan dan kebersamaan seluruh elemen bangsa. Dan ini adalah merupakan aset yang harus dipelihara demi keutuhan NKRI. Terima kasih. Akan ditambah, Sekretaris. Jadi kalau dibaca, memberikan apresiasi pada kelompok umat Islam dan beberapa elemen bangsa yang menggelar aksi damai 4 November 2016 yang telah berlangsung aman dan damai, yang dipimpin oleh para ulama, Ustadz Habaib dan Asatidz tadi. Aksi damai tersebut yang menunjukkan apa tadi, persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa. Tapi nggak bisa juga, ada yang tidak setuju. Ya. Aksi damai tersebut yang menunjukkan apa maunya tadi, tidak tahu. Menunjukkan kesatuan dan kebersamaan seluruh elemen bangsa. Jangan seluruh ya. Elemen-elemen bangsa, okay, merupakan ekspresi demokrasi dan seterusnya. Kemudian tadi insiden yang terjadi di luar atau setelah waktu, tenggat waktu unjuk rasa adalah kita tidak memberikan penilaian tuduhan pada siapa, hanya ya ulah provokator yang tujuannya menurut kita ingin menciderai aksi damai. Betul kan? Nah, siapa dia, aktor politik, aktor budaya, kita tidak masuk ke wilayah itu. Oke, setuju? Tolong diperbaiki segera. Pimpinan, mungkin ini dari sisi redaksi. Kalau hukum kausal itu kan ada aksi, ada reaksi. Apakah kalau saya melihat justru 4 November ini adalah reaksi dari aksinya saudara Ahok, sehingga di sini jangan dijadikan bahwa justru umat Islam yang pertama, sehingga menunggu reaksi mereka. Usul kalimatnya? Reaksi mungkin. Iya, di mana usulkan? Usul konkretnya mungkin memberikan apresiasi kepada kelompok umat Islam dan beberapa elemen bangsa yang menggelar reaksi damai terhadap kan? Ya, udah dalam aksi nanti ada reaksi yang lain. Ini kausalnya kan? Iya. Ya. Oke. Memberikan apresiasi pada kelompok umat Islam dan beberapa elemen bangsa yang menggelar aksi damai 4 November 2016 sebagai reaksi. Sebagai reaksi dan seterusnya terhadap itu. Tolong di ya, mungkin tidak perlu secara terlalu detail ya. Pak Amidan. Tapi saya tanya Pak Midang kemarin turun nggak ya? Ya, ini Kiai Halil ini. Oke, Holil, saya tidak lihat di TV ada Kiai Holil tuh. Saya orasi, Pak.
Orasi. Banyak saksinya, ribuan yang dengar. Dan ada di RCTI. Saya ingin usul menambahkan 2 poin dari. Nanti dulu, poin 3 dulu. Oh, gitu. Nanti poin tambahan belakangan. Di poin 3 ada nggak tambahannya? Atau bisa masuk poin 3 kali. Gimana? Maksud saya gini, pertama itu kan banyak ulama yang kena asap ini gas air mata. Ada yang sampai ke rumah sakit. Arifin Ilham itu sempat singgah di rumah sakit. Kemudian ada yang meninggal, guru ngaji itu yang dari Tangerang. Banyak puluhan, dan yang 100 luka-luka, 100 lebih. Ini mestinya ada ucapan prihatin, turut berbelasungkawa pada itu. Saya kira bagus. Di ujung butir nomor 3 ini, Dewan Pertimbangan menyampaikan takziah, apa bahasa agamanya, dan berdoa ya kepada berapa orang, Pak? Yang meninggal 1 orang. Yang luka-luka 150-an. Ya, bersimpati lah kepada itu dan pada yang cedera juga ya. Terus satu lagi, nanti terserah mau taruh di mana. Saya kira usul ini relevan untuk nomor 3 ini. Iya. Ditambah ya, Pak Nur. Ya. Satu lagi bisa. Menyampaikan apa? Ya. Yang satu lagi ya. Ya nanti harus di mana aja. Menyampaikan belasungkawa yang terus ya. Saya kan menengarai akan ada rekayasa. Tidak, Ustadz, langsung ke redaksinya. Yang nomor 3 tadi. Yang tadi redaksinya bikin aja sendiri. Saya maksud saya. Maksud saya isinya itu kita ikut prihatin. Ini namanya lempar batu sembunyi tangan. Menyampaikan simpati dan belasungkawa yang mendalam atas korban, siapa namanya, Habib ini, sambil ada doa ya. Nah, korban dan keluarganya itu. Tolong di redaksi gitu. Oke, yang kedua tadi apa? Nomor baru atau nomor sini? Kalau tidak relevan dengan nomor 3, kita pindah dulu ke nomor 4. Mungkin dia jadi nomor 2 kali ini. Begini, saya menengarai akan ada rekayasa dengan saksi-saksi ahli bahasa itu bisa menghasilkan Ahok lepas atau Ahok bebas. Maka saya ingin tambahkan 1 poin, isinya adalah apabila pada suatu saat kami menemukan bukti intervensi pemerintah, khususnya presiden, kami akan apa begitu ya. Iya, dibantulah oleh ahli bahasa. Aduh, itu nggak jelas Pak Kiai, mau ngapainnya nggak jelas. Mau lagi gitu yang lebih besar atau bagaimana? Kami akan minta pertanggungjawaban. Nggak mungkin nanti ada butir tentang penegakan hukum secara berkeadilan. Kita lihat nanti ya, butir itu ya. Mungkin akan bisa dimasukkan ke situ. Jadi nomor 3 cukup ya. Ini wartawan sudah nggak sabaran ini. Pimpinan. Ya. Nomor 3 usulan aja, kata kelompok umat Islam itu kan jadi mengecilkan demo kemarin kata kelompok. Jadi perwakilan umat Islam saja. Perwakilan. Iya. Kalau kelompok menjadi kecil nanti itu. Gitu. Padahal kita golongan besar bukan golongan kelompok. Iya. Memberikan apresiasi kepada umat Islam dan beberapa elemen bangsa. Baik guys, ya. Ya, setuju. Tapi dari mana tadi yang ngusulin nih kelompok nih? Parmusi ya? Parmusi apa artinya? Parnya apa? Persaudaraan Muslimin Indonesia. Ikut demo, Prof. Nggak ada benderanya. Ada, lengkap. Dari Masjid Sunda Kelapa, 150 pengurus pusat. Gimana orang demo di sana, tempatnya di Sunda Kelapa. Kasih kesempatan orang daerah. Alhamdulillah, pokoknya semuanya turun lah ya. Sekarang kita beralih ke ya nomor 3 ya. Yang nomor 3 ini apresiasi juga kepada ya di sini ada bela sungkawa tadi. Saya mau masukkan 1 poin bahwa
melakukan yaitu pembubaran paksa dengan menggunakan cara yang kemarin itu adalah sebuah hal yang tidak patut terjadi terhadap ulama. Kita lihat Ustadz Arifin Ilham masuk dirawat, Syekh Ali Jadir dirawat, bahkan juga tadi kita bilang sampai ada yang meninggal. Yang meninggal ini 2 orang, Prof. Yang pertama itu meninggal sore hari, jadi sebelum gas air mata itu dia pulang duluan karena emang dia terlalu lelah, capek, sesak napas, dia pulang ke rumah. Itu sore hari, jadi tidak ada kaitan dengan insiden. Itu laskar kami di Keramat Jati. Yang kedua ini Pak Sahri yang dari Tangerang, dari Curug Tangerang, itu betul-betul murni karena gas air mata yang dimuntahkan dari peluru-peluru kepolisian itu. Nah, jadi memang di sini kita perlu buat semacam nomor sendiri soal bela sungkawa itu, 1 nomor sendiri, sehingga yang luka-luka juga di sini ada ratusan orang karena peluru-peluru yang dilontarkan itu ada yang meledak di leher, ada yang meledak di perut, meledak di dada, dan itu memang langsung ke arah peserta waktu itu. Jadi di sini ada pelanggaran hukum, dan pelanggaran hukum cukup berat karena sampai menghilangkan nyawa orang. Dan juga saat itu tidak, kalau membubarkan orang hanya dengan gas air mata, orangnya 1.000-2.000 orang, saya rasa bisa untuk lari cari keselamatan. Tapi kalau jutaan orang ini mau lari kemana? Jadi kita akan luar biasa sekali saat itu. Di sini kebetulan ya kita biar adil juga. Saya juga menyaksikan karena posisi saya waktu itu ada di depan pintu istana itu. Saya menyaksikan juga ada skenario-skenario provokator dari sisi kepolisian. Jadi sekelompok polisi yang pakai baju koko putih, kemudian pakai kopiah putih, sekitar 10-15 orang itu berlari-lari menuju ke arah kerumunan massa, kemudian ya menghidupkan suasana. Nah, jadi memang provokasi ini bukan hanya ada yang pada dari jamaah aksi saja, tapi juga ada dari yang lain. Nah, saya ingin juga di sini menambahkan satu nomor bahwa tindakan pembubaran ini supaya ini jangan dijadikan dalil kalau itu undang-undang jam 6 harus bubar, lalu orang lagi negosiasi, ulama di situ, kiai di situ, habib di situ, ustadz, orang-orang tua, anak-anak kecil di situ, lalu boleh dihujani gas air mata begitu. Itu peraturan yang kayak begitu demi keselamatan umum harus diabaikan, harus ditunda dulu sampai proses berjalan. Keselamatan masyarakat harus diutamakan. Nah, peristiwa itu adalah harus jadi catatan kita agar supaya polisi ke depan ini profesional dan tidak mengorbankan banyak umat. Andai kata ada kejadian lagi, tahu-taunya di situ ada tokoh-tokoh, ada orang tua, ada Bu Rahmawati Soekarno Putri pakai kursi, lalu mau dikasih gas air mata, tokoh-tokoh sebanyak itu mau bagaimana? Mau lari kemana? Jadi sekarang waktu itu hanya satu saja, hanya pertolongan Allah lah yang bisa membuat jamaah ini mundur pelan-pelan, tertib, aman, dan mereka mau dengar suara daripada ulama. Nah, di sini satu poin saya minta soal meminta pertanggungjawaban dari pihak aparat keamanan atas terjadinya insiden dan pembubaran massa dengan menggunakan gas air mata dengan massa yang seperti ini menimbulkan korban yang tidak sedikit, korban jiwa dan juga korban luka-luka yang tidak sedikit. Jadi korban semuanya, Prof, ada 200 lebih. Yang 165 ada di Rumah Sakit Budi Kemuliaan,
kemudian 40 ada di Gatot Subroto, di RSCM, dan tersebar di beberapa rumah sakit yang lainnya. Nah, kita bela sungkawa itu 1 poin sendiri kepada yang meninggal dunia, kepada luka-luka, tapi poin untuk penegakan hukum jangan represif itu juga penting. Terima kasih. Terima kasih. Nanti poin tentang penegakan hukum tersendiri. Nah, apakah poin atau ide selain belasungkawa dan lain-lain tadi itu bisa dimasukkan ke butir 3 atau tidak, ya terserah kepada kita semua. Oke, pendapat lain? Ya. Ada juga pendapat dari meja pimpinan di tausiah kebangsaan yang oleh Dewan Pertimbangan ini tidak memasuki hal-hal yang terlalu detail dan juga yang memasuki kepada proses penyelidikan dan penindakan hukum, dalam arti gini loh, yang itu menjadi hal yang diperdebatkan oleh pihak-pihak. Ini satu pikiran ya. Kita tadi mau khusus memasukin rasa simpati, belasungkawa, dan doa pada korban. Nah, mungkin dari Ustadz Sabri ini bisa, tapi untuk yang tausiah kita ini mungkin sifatnya yang umum nanti. Coba kita lihat pada butir tentang penegakan hukum. Yang kira-kira kalau sudah begitu bunyinya orang paham gitu. Tapi tampak terlalu detail gitu. Nanti kita lihat pada babnya. Sekarang saya ingin tanyakan, apakah belasungkawa, doa, simpati, dan soal pikiran kita tentang repressiveness itu mau kita taruh di butir tersendiri atau dimasukkan ke butir bab tentang aksi damai ini tersendiri ya? Oleh karena itu bab 3 sudah selesai ya. Oke. Sekarang bab 4 poin 4 ya. Selain poin tambahan tadi ya, apakah itu didahulukan menjadi poin 4 ya? Kita menyampaikan rasa simpati, belasungkawa, simpati, dan doa tadi. Itu nanti tinggal dirumuskan bahasanya. Ditambah lagi kira-kira yang diusulkan terakhir ini semacam ya, sikap penyesalan kita terhadap adanya tindak kekerasan terhadap peserta aksi damai yang menimbulkan korban gitu. Ya, kalau seandainya itu mau dimasukkan, tentu mungkin dalam bahasa yang bersifat umum. Saya pikir Pak Ketua, jadi bahasa itu pada isinya atau itu setuju ya, kita setuju, tapi bahasanya itu jangan sampai seperti bahasa ormas politik, jadi menurut dan sebagainya. Jadi saya mohon, kita ini majelis ulama, jadi harus kita bahasanya tentang masalah ini loh ya, yang tadi soal saya pikir bukan menyesal, bukan apa, tapi merupakan satu himbauan agar jangan dengan kejadian itu maka jangan terulang lagi dan sebagainya. Saya rasa bahasanya sifatnya umum, betul saya menggarisbawahi Pak Ketua. Terima kasih. Oke, Ustaz Diden. Kan dengan ini saja Pak diharapkan tindakan pembubaran dari para peserta aksi damai ini dilakukan secara persuasif, ya, edukatif, tidak represif, sehingga tidak menimbulkan korban begitu. Mungkin begitu. Ya. Tambahkan. Oke. Ya. Ya, mengomentari tentang pembubaran secara paksa tadi itu, saya sepakat itu dimasukkan, mengingat hal itu mungkin saja kalau ini sampai ada aksi berikutnya bisa terulang. Jadi saya kira perlu ada sikap dari kita yang intinya entah dengan menggunakan atau mengawali dengan kata-kata sangat menyayangkan, sangat menyesalkan adanya pembubaran secara paksa dengan menggunakan gas air mata dan seterusnya.
Saya kira itu poin yang sangat penting, mengingat berkumpulnya sejumlah massa dalam jumlah ratusan sampai jutaan yang itu akan sangat membahayakan jiwa raga mereka. Kira-kira seperti itulah, Ustaz. Terima kasih. Oke, ada pendapat lain? Ini coba. Ya. Terima kasih. Kami hanya ingin menambahkan, kalaupun ada tadi sorotan terhadap pembubaran paksa dan korban dari aksi pembubaran paksa itu, kita juga sebagai tausiah kebangsaan tentu tetap memberikan bela sungkawa juga kepada pihak aparat keamanan yang juga memang tidak dinafikan adanya yang jadi korban, sehingga normatifnya ada keadilan di situ. Kemudian juga kalau nanti sebagaimana para provokator ditindak demikian tegas, cepat, maka diharapkan juga kepada pihak keamanan yang represif di luar dari jalur komando yang resmi, itu juga harus ada tindakan hukum. Nah, jadi bagaimana kalimat itu diformulasikan dengan kalimat yang adil dan elegan untuk semua pihak. Barangkali itu usulan kami. Terima kasih. Coba nih saya minta pandangan Pak Nazri Adlani ini, orang tua di antara kita, jenderal lagi. Wassalam. Yang perlu dimasukkan, artinya pembubaran secara paksa itu sebenarnya secara halus begitu. Pembubaran secara paksa itu tidak sekali terulang lagi, jadi terus menjadi korban terus, melakukan suatu cara pula untuk membubarkan itu. Jadi perlu diperhalus ya, jangan sampai jatuh korban kalau bisa ya. Jadi menggunakan gas air mata itu sudah jelas di tempat yang sudah ramai begitu jutaan manusia. Itu kan menunjukkan bahwa itu sudah jelas pada tempatnya itu perbuatan begitu itu. Oke, terima kasih atas saran-saran dan pikirannya. Pada dasarnya apa yang akan kita tuangkan adalah kesepakatan kita. Mungkin ada yang bisa kita bersepakat, ada yang kita tidak bisa bersepakat. Nah, mohon dipahami posisi dari apa yang kita sampaikan ini adalah tausiah ya, pakai shot ya, wasiat, nasihat, mengandung pesan moral, dan keluar dari Dewan Pertimbangan MUI. Dulu saya sering dikritik waktu jadi Sekjen MUI, kalau ada pernyataan MUI itu galak dan warna politisnya tinggi, karena katanya politisi gitu. Maka belakangan kita mulai ini bahasa-bahasa kearifan, bahasa para ulama, dan bila perlu ada dalam kurung ayat atau hadis. Nah, kita sangat memahami apa yang telah terjadi, dan saya kira kita semua juga menyetujui, tentu dalam nada penyesalan. Tadi istilah menyesal itu hanya dipakai satu kali aja dalam tausiah ini, hanya terhadap ucapan Pak Gubernur. Pada lain-lain kita tidak pakai istilah penyesalan karena itu sikap politik, hanya terbatas rencananya kepada apa, fokus kita kali ini adalah menegaskan ada penistaan, dan kemudian nanti perlu penegakan hukum yang berkeadilan pada butir berikutnya. Nah, saya kalau boleh menyimpulkan poin terakhir ini yang kita jadikan poin khusus ya, dalam nada yang bersifat tausiah, ada kearifan, ada pesan tanggung jawab agama, tidak memasuki wilayah yang boleh jadi nanti ada dispute, ada khilaf, karena versi pihak lain seperti Polri mungkin juga lain. Nah, kita tidak masuk ke wilayah itu. Tapi kalau nanti ya Ustadz Bakhtiar Nasir dari pihak pelaksana peserta langsung di lapangan mau ada tuntutan, itu juga absah, dan saya dengar sudah ada ya yang di konferensi pers gitu. Jadi mohon juga kearifan untuk pada posisi Dewan Pertimbangan tidak terlalu teknis seperti itu. Cuma ide dasarnya kita tampung. Maka kira-kira akan berbunyi ya, subjeknya Dewan Pertimbangan menyampaikan rasa duka cita atau belasungkawa. Nanti duka cita apa belasungkawa yang itu?
Belasungkawa itu pada saat diperdebatkan, ada masalah teologis di situ. Belasungkawa dan simpati kepada korban dan keluarganya, baik dari kalangan peserta aksi maupun dari kalangan keamanan, itu umat Islam juga loh. Jangan-jangan ada yang melantunkan al-asmaul husna kena. Oke ya. Dan berdoa semoga, nah, terus silakan doa apa yang tepat itu. Kalau Ustadz Zaitun maunya menjadi syuhada. Mungkin nanti saya akan silakan ya. Dan nah, baru frasa atau kalimat berikutnya itu apa namanya, dalam nada apa ya, agak soft dikit ya. Orang yang tadi ada insiden itu, ya, itu diarahkan ke tengah, ya, yang orang banyak yang duduk-duduk, banyak yang seperti itu. Jadi ini yang kita ingin sebetulnya menangkap maksud tadi itu, jangan dibubarkan orang yang lagi tenang dengan cara itu, ya, dan tanpa peringatan. Andaikan sudah peringatan, ya, bapak-bapak kalau tidak mundur, ya, dalam hitungan 15 menit, oh itu boleh, ya. Ini tidak ada sama sekali. Jadi dengan alasan untuk provokator itu, tapi tidak dilokalisir di situ, ya. Saya sendiri alhamdulillah berada di situ, di lokasi, tahu persis. Ini kok ya, itu syarahnya. Ya, ini maksudnya. Jadi bahasa kita nggak sepanjang itu, tapi dengan kalimat diharapkan itu tausiah. Ya, penanganan aksi damai terhadap peserta tidak secara represif. Qalla wa dalla. Nah, hal-hal yang bersifat cerita mikronya itu ya ada di benak kita. Diharapkan pada masa yang akan datang aksi damai nih, orang duduk-duduk tadi tidak dihadapi dengan tindakan represif. Udah, pada hemat saya itu sudah takfir lil akil al isyarah. Kalau sudah menangkap isyarah dari mereka itu berarti tidak akil. Oke ya. Nah, nanti kalau ditanya gimana penjelasan, silakan diberi tafsir ya. Asal jangan menyalahkan tafsir orang lain. Itu poin 4 ya. Nah, sekarang poin 5 yang ada di sini soal penegakan hukum. Ini kalimatnya masih pendek. Bapak sekretaris tolong dibaca yang agak panjang soal penegakan hukum itu, poin 4 yang menjadi poin 5 sekarang. Mik. Mendesak kepada aparat penegak hukum agar proses hukum dijalankan secara transparan, berkeadilan dan cepat. Tambahin apabila di kemudian hari terdapat siapa yang ngomong bukti intervensi. Tambahannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti adanya intervensi dari pemerintah, maka kami akan minta pertanggungjawaban pada Presiden. Ini keras sekali ini. Kalau menurut hemat kami, Prof, ya, mungkin bisa terwakili dengan kalimat mendesak agar proses hukum dijalankan secara transparan, berkeadilan, cepat dan tanpa intervensi. Gitu. Ya. Itu prinsipnya, silakan. Ya. Mendesak agar proses hukum dijalankan secara transparan, berkeadilan, cepat dan mempertimbangkan dengan seksama rasa keadilan masyarakat luas yang telah ditunjukkan dalam aksi damai. Oke. Ya. Menambahkan, Prof. Ini mohon saya lupa. Mendesak kepada pemerintah dalam hal penegak hukum atau aparat hukum. Oh, dari PBNU ya. Terima kasih. Saya kira kita semua sepakat, tinggal nanti tolong mungkin bahasanya kok tiba-tiba nomor 5 ini kok singkat ya. Oh, apa namanya? Kayak karena hukum ya. Mungkin sedikit diberi konsideran Pak Nur. Ini kan terkait dengan Gubernur Basuki kan. Karena kasus penistaan agama ini bukan masalah kecil ya. Kan tadi ada yang menyampaikan gitu ya. Nah, maka solusi terbaik atau jalan keluar terbaik adalah penegakan hukum.
Dan oleh karena itu baru kalimat ini, kita mendesakkan penegakan hukum secara transparan. Mana dulu yang kualitasnya? Secara berkeadilan, transparan, cepat, dan lemah itu mempertimbangkan. Baru mempertimbangkan saja, bukan mempertimbangkan maksud saya, memperhatikan. Kalau Dewan Pertimbangan ini agak lemah, mempertimbangkan terus. Karena masalah, ini masalah penistaan agama oleh gubernur itu bukan masalah kecil. Ini ada yang ingin melihatnya kecil, atau adalah masalah besar. Maka jalan keluar yang terbaik adalah penegakan hukum. Oleh karena itu Dewan Pertimbangan mendesakkan kepada aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara berkeadilan, transparan, cepat, dan memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Masyarakat luas, masyarakat luas. Ya, masyarakat. Iya. Oke, ya. Sekarang sebetulnya yang paling kita perlukan itu adalah di kata cepat itu, ya, dan berkeadilan dan memenuhi rasa keadilan. Nah, karena itu sangat penting andaikan bisa ditambahkan kalimat dan tidak bertele-tele, ya, yang mengesankan penguluran waktu itu sangat penting, karena kelihatannya dibawa ke situ karena mau mencari-cari terus pembenaran. Terima kasih. Oke. Ya, itu terserah kita nanti urutan bobot dari predikat. Cuma kalau saya keadilan itu paling penting. Jadi tadi berkeadilan di awal, di akhir ditutup lagi memperhatikan rasa keadilan masyarakat dalam kurung luas. Al-adalah asyamilah wal adalah asyamilah li syurutihal kamilah, kata Al-Mawardi itu. Kita tegakkan data. Dr. Nur, saya baca lagi ya. Ya. Karena kasus penistaan agama bukan masalah kecil, maka penegakan hukum harus dijalankan secara berkeadilan, transparan, cepat, dan memperhatikan rasa keadilan masyarakat luas. Oke, ya. Oke ya. Nggak usah diharapkan itu. Cukup. Diminta gitu. Kalau mendesak itu bahasa partai politik. Kalau mendesak itu kayak Holil tadi, akhirnya yang didesak jatuh. Kita tidak gitu. Ini tausiah ya. Nah ini karena ulama ini banyak mantan politisi. Yang keenam. Oke, ini dirumuskan saja lah. Siapa yang ingin merumuskan? Ada sedikit tambahan, sedikit aja. Ditambahkan tanpa mencari kambing hitam atau pengalihan isu. Karena kita lihat nih dalam penegakan hukum saat sekarang ini, nah Ahok mau dibuat kesalahan, dicari kesalahan-kesalahan yang lainnya seperti Buniani, kemudian penangkapan demonstran kemarin. Nah ini jadi justru akan mengalihkan isu bahwasannya yang salah itu bukannya Ahok, tapi yang mengupload, yaitu Buniani. Makasih. Gimana? Ya, saya sepakat substansinya itu bisa disampaikan secara lisan, tapi mungkin secara tertulis supaya jangan ulama ini suuzon. Tapi dengan tegas berkeadilan tadi itu ya sudah, tanpa pandang bulu dan tanpa mengenai itu. Tausiah ya. Betul. Ya. Nanti ketika anggota dan pertimbangan ditanya ya nambah-nambah penjelasan gitu silakan aja itu. Nomor 5. Nomor 6 yang supaya tenang. Coba baca Pak Nur redaksi luasnya. Menyerukan seluruh umat Islam Indonesia untuk tidak terpancing dengan isu-isu yang menyesatkan dan provokatif
serta memecah belah kehidupan umat dan bangsa. Ya. Mungkin perlu di sini bapak-bapak dan ibu-ibu ditekankan akibat kepada perpecahan umat itu sendiri. Ini mohon maaf, saya melihat di televisi sudah ada reaksi-reaksi terhadap peserta aksi, khususnya FPI, bahkan sampai pada tuntutan pembubaran. Pernah dengar nggak? Saya ada di video saya, mungkin di sini ada SCTV, itu ternyata di banyak daerah yang sudah seperti itu. Nah, ini berbahaya. Kalau saya sih, ya boleh jadi kita bersuuzon ada pihak lain yang sedang bermain. Nah, ini dampak yang ya tidak kita harapkan, ya. Dan oleh karena itu, ya, perlu sekarang tegas di sini, jangan sampai umat kita terpancing dan apalagi menimbulkan perpecahan. Pernah didengar nggak itu? Iya. Iya Pak, begini, itu yang direkam oleh SCTV, ulang diupload, itu peristiwa lama Pak. Apa? Peristiwa lama FPI, gitu kan? Tahun-tahun dari yang lama-lama diupload sama SCTV, lalu SCTV menyiarkan memblow-up-nya, lalu siapa lagi yang diulang lagi sekarang. Iya. Tapi karena momentumnya seperti ini, orang percaya saja. Jadi poin ini tolong dipertegas juga kepada umat Islam. Oke, Pak Nuridiano ya. Pemirsa, Anda kembali di Special Report dan kita akan segera ikuti kembali untuk pertemuan sejumlah tokoh-tokoh agama yang berlangsung di kantor pusat MUI berikut ini. Enggak. Oh bukan. Ibu yang berdiri ini mau bicara? Bukan, ayo cukup. Pertanyaan terakhir. Ya. Oh masih, ada satu. Tolong pertanyaannya, ada seorang ibu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara kita ini negara hukum. Tolong perkenalkan diri dulu. Nama saya Tifah Taha dari Wanita Islam. Ketua Umum Wanita Islam. Sebetulnya 3 hari yang lalu sudah dimisioner, bro. Ya, oke. Sudah muktam. Ya, orang nggak tahu itu punya ketua umum ya. Terus. Jadi begini, negara kita ini negara hukum. Pelaksanaan pengadilannya dilakukan dengan cepat, dan kemudian kalau tadi pertanyaan itu bahwa kalah, tapi kami yakin tidak, karena kami yakin betul itu bersalah. Dari ahli bahasa, ahli apapun, kami yakin bersalah. Tapi kalau ternyata nanti ditetapkan tidak bersalah, kan ada banding. Banding lagi kita. Nah nanti kalau bandingnya, ya kita lihatlah bandingnya, kita lihat kesabaran masyarakat seperti apa. Ya, jadi saya kira begitu. Iya. Makasih. Oke, makasih. Ini proses pengadilannya baru di penyelidikan. Kalau dinyatakan tidak bersalah, maka selesai. Tidak ada banding. Kapolri tadi malam di ALC membuka peluang, silakan ada celah hukum lain. Tapi bukan tentang kasus ini, mungkin ada alasan-alasan lain. Ini karena baru pada tingkat penyelidikan, belum penyidikan dan apalagi proses peradilan gitu. Iya. Ini pengalaman. Saya kira cukup 3 ibu tadi. Nah, ini ibu-ibuan lah ini. Saya nambahin pengalaman saya pribadi. Saya waktu itu ketua, saya Khalil Ridwan. Waktu itu saya masih ketua MUI. Lady Gaga mau datang ke Indonesia. Panitia sudah nyewa gedung utama Bung Karno, stadion utama. Tiket sudah dijual, sudah habis sekian 10%. Kemudian umat menolak. Maka dari Mabes Polri datang ke kantor MUI menemukan saya, karena memang saya di bidang seni budaya. Saya bilang, Anda minta aja surat sama MUI bahwa bagaimana pendapat MUI, nanti Anda bisa, kepolisian bisa memutuskan menerima atau menolak. Maka Mabes Polri dengan cepat mengirim surat ke MUI minta fatwa MUI. MUI menanggapi dalam waktu yang cepat, 2 hari atau 3 hari, dijawab bahwa itu Lady Gaga bukan hanya seorang penyanyi artis, tapi dia adalah
penganut aliran setan, penyembah setan, berarti dia akan menyebarkan aliran-aliran sesat seperti itu, maka MUI mengusulkan untuk ditolak. Langsung waktu itu Mabes Polri memutuskan untuk menolak Lady Gaga walaupun panitia sudah menjual tiket. Itu mestinya dijadikan analogi, dijadikan jurisprudensi apa ya dalam bahasa hukumnya, bahwa ada Lady Gaga, ada Ahmad Musodek, ada Arswendo, ada yang baru nih Gapatar nih. Kan hanya dari MUI. Kenapa sekarang udah dari MUI mengatakan dia melanggar menistakan Al-Quran, kok masih minta-minta lagi ahli-ahli yang lain? Apa orang ahli yang lebih ahli daripada MUI? MUI itu bukan satu ulama. MUI adalah kumpulan ulama dalam semua disiplin ilmu, khususnya tafsir, khususnya apa segala macam. Dan MUI itu adalah lembaga lembaga yang punya hubungan baik dengan pemerintah untuk menjadi jembatan antara pemerintah dengan umat, mitra pemerintah. Ya bahkan APBN itu kan juga anggarannya juga dari APBN. Saya kira kita mohonlah bahwa Mabes Polri supaya adil untuk menindak seorang penista agama ini seperti menindak kepada yang sudah Arswendo dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, saya kira cukup ya. Itulah maksud tadi berkeadilan, penegakan hukum secara berkeadilan, cepat, transparan, dan memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Apa maksud berkeadilan? Kalau mau mengundang ahli-ahli untuk jadi saksi ahli, ya harus dilihat. Kalau mau minta pandangan keagamaan ya kepada MUI. Jangan nanti saksi-saksinya dari kalangan lain. Ini sudah mulai ada ada keresahan ini. Nanti dari DPR yang akan memantau ini orang-orang ini, yang akan dijadikan saksi orang-orang ini. Nah, ini yang kita ingatkan agar berkeadilan. Oke, terakhir tadi Mas ya di belakang ya. Bukan bukti, belum sampai memutuskan ada atau tidaknya pidana, jadi masih panjang gitu. Sehingga kita juga jangan terlalu berlebihan juga memberikan tanggapan barang yang belum nampak gitu. Demikian, terima kasih. Iya, saya kira sudah jelas ya, dan sudah banyak pakar-pakar hukum memberikan penjelasan. Dan bagi kami ini bukan domain para ulama, kecuali tadi ada pakar hukum juga di antara kita. Namun yang saya baca kalau pada tingkat penyelidikan hanya menjawab 3 hal ya Pak Umar ya. Betulkah pernah terjadi peristiwa itu? Oke. Yang kedua, ada saksi yang membenarkan ada peristiwa itu. Bukti ya. Yang ketiga apa? Ya, apa peristiwanya. Jadi polisi intinya mengkolek fakta dan data saja. Nanti baru setelah itu dinaikkan ke tingkat penyidikan. Nah, pada saat penyidikan sudah dalam kontrol jaksa, makanya ada yang namanya SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Nah, kalau perkara ini macet apa dan jaksa menegur, makanya sering bolak-balik dan lain sebagainya. Jadi masih ada beberapa tahap untuk menjadi sebuah case yang sebenarnya. Tapi karena ini peristiwa dan masalah besar, kasus dan masalah besar bagi kami ya. Jangan bermain-main dengan kasus ini. Saya terus terang bukan karena benci atau tidak benci, apalagi terkait dengan politik. Jangan karena urusan orang satu, harmoni bangsa ini terganggu. Jalan terbaik, tegakkan hukum secara berkeadilan. Sekali lagi secara berkeadilan. Karena kalau tidak, yakinilah ada Allah yang maha adil yang akan menerapkan keadilannya kini di sini atau nanti di sana di akhirat. Terima kasih, dan kita tutup rapat pleno sekaligus konferensi pers ini. Oh tadi kan sudah tadi. Sudah dijawab tadi itu. Jadi 6 saja. Pimpinan. Oke ya. Pimpinan. Ya. Terima kasih. Ada satu poin tadi yang ingin kami usulkan. Mungkin di poin kedua, meminta kepada pemerintah
untuk mengokohkan dan memperkuat eksistensi MUI sebagai lembaga pemersatu umat dan institusi fatwa yang otoritatif. Dalam rangka apa tadi ini tadi, adanya petisi-petisi yang ingin melemahkan. Terima kasih. Ini sekaligus Prof, kalau bisa ada dari pengacara MUI mengusulkan agar dalam poin hukum ada penambahan poin tentang fatwa MUI itu adalah rujukan di dalam acara pidana kita, seperti dalam kasus Tajung Muluk, Gavatar, Ahmadiyah. Supaya ini agar polisi bisa menjadikan ini prioritas sebagai rujukan. Ya, nomor 2 tadi cukup adalah rumusan formulasi dari pandangan kita tentang dugaan penistaan menurut bahasa hukumnya yang tegas, yang firm. Bahwa kita berpendapat itu adalah penistaan yang nyata dengan alasan-alasan dan sekaligus memperkuat bahkan di nomor 1 tadi ya, pendapat keagamaan MUI itu. Nah, inilah tausiah. Nah, bagaimana nanti hal-hal yang bersifat operasional itu mohon dipahami bukan menjadi kewenangan Dewan Pertimbangan. Itu nanti yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan MUI. Jadi kita juga terbatas ini, tidak memasuki wilayah kewenangan Dewan Pimpinan MUI. Tapi sebagai tausiah, sebagai pandangan yang disepakati lahir dari para tokoh-tokoh utama umat Islam mewakili ormas-ormas Islam ini, saya kira sudah sangat-sangat kuat ya. Nah, tinggal nanti umpamanya begini, urusan penegakan hukum itu biar nanti Dewan Pimpinan ini wakil sekjen ini. Jadi gini Prof, ini suasana kebatinannya sekarang itu sudah dilakukan bahkan oleh pihak penyelidik ini, itu seolah-olah pendapat MUI itu hanya salah satu rujukan saja. Padahal ini tidak pernah terjadi di Indonesia masalah keagamaan kecuali MUI rujukannya, kan begitu. Banyak sekali jurisprudensinya. Nah, sekarang ini digiring. Ini perlu penguatan, bahkan kemarin di rapat pimpinan harian memang sangat mengharapkan seluruh pimpinan ormas memberikan dukungan tentang itu. Nah, alhamdulillah karena ini sudah tercakup poin 1, tapi poin kedua ini kayaknya belum masuk masalah dalam masalah hukum itu perlu menjadi rujukan utama dalam masalah sholat. Saya kira itu bisa ditambah pada poin nomor 1 ya, bahwa pendapat dan sikap keagamaan MUI itu. Jadi ini semacam dukungan, endorsement, support dari Dewan Pertimbangan yang di dalamnya ormas-ormas, ya, secara kolektif. Ya, kalau mau itu nomor tersendiri juga bagus. Memang sebenarnya maksud kita juga itu tadi. Jadi nomor 1 ini adalah konfirmasi kita, takwiyah, penguatan dari kita tentang pendapat dan sikap keagamaan MUI. Oke, itu penting dan adalah kewajiban Dewan Pertimbangan. Yang kedua, kita mau nyatakan atau di dalam poin yang sama ya, agar itulah yang dijadikan rujukan keagamaan oleh proses penegakan hukum. Nah, oke, nanti silakan dimasukkan di apa? Di poin, saya kira di poin pertama saja ya, dimuat. Saya kira bapak-bapak, ibu-ibu sudah. Saya ulang yang nomor 6 tadi, penuh nggak? Ya, coba baca. Menyerukan kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk tidak terpancing dengan isu-isu yang menyesatkan dan provokatif, serta memecah belah kehidupan umat dan bangsa Indonesia, seraya menyerukan untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah, dan terus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa. Jadi satu ya. Cukup. Oke. Saya kira cukup. Tolong notulen bersama sekretaris, lihat itu rumusan terakhir final, segera dirapihkan, ditandatangani format di Dewan Pertimbangan ini, daftar anggota One Team, pimpinan dan anggota 99 nama itu sudah mewakili ormas-ormas. Kalau ada ketua umum ormas yang berhalangan seperti ketua umum PBNU, nanti Kiai Hasib yang tanda tangan ya, berarti atas nama ketua umum gitu. Ya. Jangan-jangan jadi calon ketua umum yang akan datang kan? Gimana? Oke ya, ya.
Nah, segera dirapikan, kita sampaikan pada pers. Kepada kawan-kawan pers, ini luar biasa nih. Anda sudah mengikuti diskusi dari awal ya. Inilah alam keterbukaan. Bagi kami tidak ada rahasia, tidak ada yang ingin ditutup-tutupi ya. Silakan diekspos, mohon juga secara berkeadilan ya. Dan apa adanya dari pandangan pimpinan ormas-ormas Islam ini. Jangan lupa, Dewan Pertimbangan terdiri dari 99 anggotanya, 70 mewakili, bukan mewakili, 70 adalah ketua umum ormas-ormas Islam, dan 29 adalah tokoh-tokoh individual, baik ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim, sehingga jumlahnya 99. Jadi Al-Asma'ul Husna ya, kami duluan daripada Brimob yang kemarin melantunkan Al-Asma'ul Husna. Mudah-mudahan nggak ada yang cedera ya Brimob itu ya. Ya. Tapi ketahuilah, yakinilah ya, niat dari para ulama dan zu'ama ini tiada lain adalah bagaimana kehidupan kebangsaan kita di Indonesia tercinta ini menjadi lebih baik. Maka tolong digarisbawahi sikap dasar, dan ini yang menjadi latar belakang utama mengapa ada reaksi dari umat Islam, karena kasus penistaan itu adalah masalah besar, adalah mengganggu, potensial mengganggu kerukunan antar umat beragama, termasuk juga sentimen antar etnik. Maka harus segera diatasi. Justru MUI sebagaimana sudah dijelaskan ingin mengkanalisasi, jangan sampai ada yang main hakim sendiri. Maka jelas ini sebuah penistaan, diberi maaf karena meminta maaf, dan proses hukum kita serahkan pada negara, tapi harus secara cepat dan berkeadilan. Saya kira masalah kemarin itu masalah komunikasi politik, masalah kesangsian. Umat Islam bukan tidak percaya telah dilangsungkan proses hukum, cuma kesannya lamban. Dan yang kedua, ada kesangsian karena dalam kasus-kasus lain yang bersangkutan selamat, seperti kasus reklamasi dan kasus sumber waras. Kesangsian inilah ya yang tidak dimanage secara baik, sehingga reaksi-reaksi memuncak. Dan kami pesankan jangan bermain-main dengan isu agama ya. Dan apalagi jika ini berhimpit dengan kesadaran akan adanya kesenjangan, khususnya kesenjangan ekonomi. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Special Report.